Terbuka PKBJJ Bogor Selatan dengan NIM 877824736. Di sini saya akan menjelaskan hasil pengamatan yang saya lakukan mengenai simbiosis parasitisme, komensalisme, dan mutualisme yang ada di lingkungan sekitar saya. Berikut penjelasannya. Baik, untuk simbiosis pertama yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme merupakan adanya hubungan parasitisme antara dua makhluk hidup. Hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup di mana yang satu pihak dirugikan dan pihak lain diuntungkan. Adanya simbiosis parasitisme sangat diperlukan guna menjaga kelangsungan hidup organisme di dalam suatu ekosistem. Salah satu contoh simbiosis parasitisme yang terjadi antara manusia dan nyamuk. Nyamuk yang terlibat dalam kasus ini adalah nyamuk Aedes aegypti yang akan menyerang saluran darah manusia. Hal tersebut terkadang tidak manusia sadari, mengetahui jenis nyamuk ini hampir sama dengan jenis nyamuk yang biasanya menyerang mereka, sehingga terkadang dibiarkan begitu saja. Berdasarkan pengamatan bahwa pihak yang dirugikan di sini adalah manusia dan pihak yang diuntungkan adalah nyamuk. Berikut video hasil pengamatan mengenai contoh simbiosis dari parasitisme. Kita lanjutkan ke simbiosis yang kedua, yaitu simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme menunjukkan adanya hubungan komensalisme antara dua makhluk di mana salah satu mendapat untung sedangkan yang lain tidak dirugikan dan tidak pula diuntungkan. Nah, salah satu contoh simbiosis komensalisme yang saya amati di sekitar lingkungan saya adalah terjadi tumbuhan sirih gading yang merupakan salah satu jenis tanaman yang kerap ditemukan di lingkungan di sekitar kita. Dalam hal ini, tumbuhan sirih akan tumbuh dengan cara merambat dan menyesuaikan dengan tanaman yang ditempatinya atau tanaman inangnya. Tujuan tumbuhan sirih selanjutnya tidak lain adalah untuk mendapatkan sinar matahari yang memadai agar bisa dilakukan proses fotosintesis pada tumbuhan. Hal ini pastinya akan memberi tambahan keuntungan bagi tanaman sirih, akan tetapi tidak memberi dampak apapun bagi tanaman inangnya. Nah, berikut ini salah satu pengamatan yang saya lakukan di sekitar lingkungan saya mengenai contoh simbiosis komensalisme. Kembali ke simbiosis yang lain, yaitu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme menunjukkan adanya hubungan antara dua makhluk hidup di mana kedua pihak saling menguntungkan dan dapat hidup bersama, dan kedua makhluk hidup ini dapat berkembang dengan baik. Salah satu contoh simbiosis mutualisme yang saya amati di sekitar lingkungan saya itu terjadi antara tanaman hias dan cacing tanah. Tanaman hias diuntungkan karena dengan adanya cacing tanah di dalam pot, maka dapat menyebabkan tanaman menjadi subur karena kondisi tanah tersebut jadi lebih baik karena cacing tanah itu sendiri. Cacing tanah diuntungkan karena tanah sendiri merupakan tempat habitat cacing tanah untuk dapat berkembang biak. Nah, berikut ini merupakan video yang hasil saya mengamati untuk contoh simbiosis mutualisme di sekitar lingkungan saya. Berikut videonya. Oke, di sini saya akan mengamati contoh dari simbiosis mutualisme. Dalam pot ini terdapat dua makhluk hidup. Yang pertama ada tanaman dan yang kedua ada hewan, yaitu cacing. Di sini
Tanaman dan cacing sama-sama diuntungkan. Kenapa? Karena tanaman dapat menjadi subur karena di dalam tanah terdapat cacing. Sedangkan cacing diuntungkan karena dengan adanya tanah, cacing dapat bertahan hidup, berkembang biak, dan dapat melindungi diri. Nah, berikut ini adalah salah satu contoh dari simbiosis mutualisme.